Istilah. Allah berfirman Quran surat 10 Yunus ayat 107 di kanan atas ya. Dia tamatnya di ayat 109. Jadi 3 ayat sebelum habis. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Ya. Kalau Allah sudah menginginkan kemudaratan bagi seorang hamba, nggak ada yang bisa ngalangin, nyampe pasti. Mau pakai bodyguard kek, mau pakai tank lapis baja kek. Tapi kalau udah pengen ngasih nikmat bagi seorang hamba, siapa orang tetangga mau dengki nggak bisa ngalangin, nyampe aja. Jadi kalem hidupnya, bismillah. Ya. Kaya kok, saya pengen kaya. Kalau mau jujur secapek-capeknya kita kerja nggak akan lebih kaya dari koruptor juga Bu kalau dipikir. Nah. Ini ada pedagang kaos kaki ditanya, Pak berapaan? 10.000 dek. Modalnya berapa? 8.000 dek. Ya Allah Pak, hari gini ngambil cuan cuma 2.000. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, Pak mau kaya mah jangan dagang kaos kaki, mendingan jadi koruptor, gitu katanya. Si bapak dengan tenang ngejawab, enggak, dagangan saya sukseskan bukan ketika saya kaya, tapi ketika kaos kaki saya dipakai saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan menutup auratnya. Berhasil berarti tujuan saya dagang. Belum tentu ada yang beli itu tiap hari, tapi emang tujuannya bukan itu, mangga. Di tempat lain ada yang udah omsetnya 20 miliar sebulan masih ngambek karena targetnya 25. Dan teman-temannya omsetnya lebih tinggi, ngambek. Padahal 20 miliar tuh di rekening. Jadi mau lihat dari sudut pandang mana tuh? Ya. Jadi menderita tuh bukan karena nggak ada nikmatnya, tapi karena nggak ada syukurnya aja. Kenapa orang bunuh diri dosa? Coba sok. Kadang dibilangnya apa? Karena menyakiti diri sendiri. Oke, boleh. Tapi ada alasan lain. Allah berfirman Quran surat 14 Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidanakum. Ada terusannya kan? Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur nikmatnya ditambah, barang siapa kufur, kita bahasakan gaul ya. Bahasa kufurnya itu berarti gaulnya adalah sok-sokan amnesia sama nikmatnya Allah. Banyak, tapi pura-pura nggak lihat tuh. Lebih sibuk mikirin yang nggak ada. Nah, kufur. Ya. Maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Itu ternyata yang diancam dosa itu bukan yang maksiat doang, tapi termasuk juga yang kufur nikmat. Ya. Na'udzubillah. Nah, pertanyaannya, orang kalau mohon maaf ya, mengakhiri hidupnya sendiri biasanya kan karena apa? Stres, depresi, frustasi, apapun istilahnya. Ya. Kalau pertanyaannya diganti, punten ya, Bu, di luar sana kira-kira ada nggak orang yang masalahnya lebih berat daripada si yang bunuh diri itu? Ada? Ada. Banyak bisa jadi. Tapi ada yang malah tambah baik akhlaknya, ada yang lempeng aja udah. Ya. Tapi kenapa yang ini malah memilih untuk mengakhiri? Ya. Jadi Allah tuh sengaja ngasih ujian para nabi itu di luar batas nalar semua. Menanti keturunan puluhan tahun, ada yang harus nyembeli anaknya, dibuang ke sumur sama saudara kandungnya sendiri, ada yang ditelan ikan paus, buka bayang tuh. Ya. Ditelan ikan paus, ya. Ujian macam apa itu, ya. Begitu nyampe dalam perut tuh bukannya berkata, ya Allah pan orang teh nabi, mana kia-kia teuing atuh ujian teh. Enggak. Selain karena nabinya bukan orang Sunda ya, jadi ya begitu. Tapi dengan lirih beliau berdoa, diabadikan doanya di dalam Al-Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tiada ilah selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku yang zolim. Ngaku udah ya. Padahal kan awalnya kenapa akhirnya ketelan ikan paus kan, umatnya bandel, nyebelin. Akhirnya ya udah sekedar lelah mendakwahi umatnya, menjauh dulu dari umatnya, naik kapal,
kapalnya kepenuhan. Nah kapalnya Nabi Yunus teh diundi, siapa nih yang harus dilempar, dibuang? Yang dapat Nabi Yunus melulu, sempat di cancel. Masa beliau yang dibuang? Ini pemuda nih, hadap masa depan, harapan bangsa. Ulangi. Tetap beliau lagi yang keluar. Dilempar ke laut. Ditelan nama ikan. Ya. Tapi malah berdoa, ya Allah, saya yang zalim. Dah cukup. Bukan salah siapa-siapa. Ya. Makanya salah satu cara supaya hijrahnya itu nggak jadi berat, salah satu caranya adalah nerima, ngaku. Salah satu syarat tobat aja kan ngaku. Ya. Kita itu hidup dengan sistem makin tengil, makin belagu, makin sombong, makin takabur tuh makin hancur demi Allah. Dari pertama sejarah kehidupan ada, ketika dulu yang ada cuman yang maha hidup saja Allah, sampai nanti yang ada tinggal Allah lagi, semua sistemnya masih sama. Makin kamu belagu, tengil, sombong, takabur, makin Allah rendahkan. Serius. Tapi makin kita nunduk ngerendah di hadapan Allah, makin Allah tinggikan. Udah itu ibarat sama kayak api itu panas gitu ya. Nah ini settingannya udah kayak begitu ya. Sehingga kalau kita perhatikan, pengen doanya apa ya? Maka belajar doa-doa para nabi. Tolong dilihat semua doa para nabi. Hampir semuanya cuma dua. Kalau nggak doa syukur, doa tobat. Udah itu doang. Tadi doa tobat Nabi Yunus. Nabi Adam doa yang terkenalnya doa tobat juga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Nabi yang diuji nikmat dunianya banyak, Nabi Sulaiman doanya doa syukur. Surat 27 An-Naml ayat 19, koreksi kalau salah ya. Diulang 2 kali. Di 27 An-Naml ayat 19 sama di 4 surat 46 Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Wahai Tuhan kamu, zi'ni, ilhamkan aku untuk bisa bersyukur. Saking menghambanya pengen bersyukur aja minta tolong dulu sama Allah. Ngerasa bahwa aku nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong Allah. Karena syukur itu nambahin nikmat, tobat itu jauhin musibah. Kita hidup pengen banyak nikmat dan gak pengen ada musibah. Ya emang itu dua ya, banyakin syukur, banyakin tobat. Banyakin syukur, banyakin tobat. Ya. Begitu. Nabi Adam kalau mau jujur beliau juga korban. Awalnya digoda iblis gak mau. Akhirnya iblis godain siapa? Istrinya godain suaminya. Namanya sayang in the name of love, ya enggak? Ditemenin. Ketika akhirnya dihukum, doanya kayak tadi, wahai Tuhan kami yang zalim. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Ya. Setannya disebut enggak? Enggak. Iblisnya malah berdoanya apa? Surat 15 Al-Hijr ayat 39, karena Engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah, maka aku akan sesatkan mereka. Malah ngajakin anak-anak Adam untuk ikut sesat. Ibarat kayak maling ditewak, ditangkap. Bapak kenapa nyolong? Allah sih takdirin saya jadi maling, hehe. Nyalahin. Bahkan di hadis itu ada percakapan antara Nabi Musa sama Nabi Adam. Kami semua dihukum turun ke dunia, tidak lagi di surga karena dosamu, kata Nabi Adam. Kata Nabi Musa kepada Nabi Adam. Nabi Adam menjawabnya dengan, berarti kamu nyalahin Allah gitu? Karena kan aku makan buah itu juga sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tuh berarti seaslinya Nabi Adam tuh ngerti gitu, bahwa memang itu teh udah ada garis dari Allah, takdirnya bakal begitu. Tapi begitu dihukum, ya Allah pan Engkau yang ngatur, kenapa jadi saya dihukum kayak begini? Ini mas skenario dari Engkau? Enggak tuh, tetap aja tobat. Hai Tuhan kami, saya yang zalim, udah gitu. Karena bagi orang udah benar-benar ada iman di hatinya, ada Allah di hatinya, yang paling mereka pikirin dari setiap kejadian cuma satu, gimana caranya saya tambah dekat sama Allah, udah gitu aja. Nggak peduli siapa yang salah, udah.
Kita makan setiap kali punten ya, ada masalah di kantor. Yang paling pertama biasanya langsung ada yang teriak, ini salah siapa sih? Begitu udah dapat yang disalahin, tenang dia. Untung bukan gua yang kena. Tapi nggak sambil tambah banyak sujudnya, nggak sambil tambah banyak sholatnya. Kadang sibuk komporin, dia mah emang gitu pak, udah sering saya bilangin. Meleduknya kompor. Jadi ya, Nabi Adam, udah saya yang zalim, udah cukup. Bukan salah siapa-siapa. Bukan salah siapa-siapa. Saya yang salah, udah gitu aja. Tapi betul, lihat, semakin nunduk, semakin dimuliakan. Semakin pengen menonjol, ibu tahu apa-apa yang menonjol? Bisul, bintitan, kutil, wasir atau ambeien. Perhatikan, itu yang nonjol-nonjol semuanya nggak baik itu bu. Ya. Makanya kalau kita selalu amat sangat pengen menonjol terus ya. Ya masa kita sama kayak bisul ya bu ya, jangan nanti. Entah dikasih salep ya, jangan ya istilah. Terus ngebayangin ya, ini mah saya suka muhasabah aja ya ngebayangin ya Allah. Nabi Adam itu kan mungkin ya kalau kejadiannya di saya yang lemah imannya mungkin komplain. Ya Allah, kenapa saya yang dihukum? Pan kau tahu iblis yang goda iblis, yang dihukum, kenapa saya pipi luwed? Enggak. Atau nyalahin istrinya, ya Allah, kan kau tahu awalnya saya nggak mau. Nih istri nih ngajak-ngajak, dia memang bandel nih, memang suka saya bilangin. Nah, jadi gemes ke istri sendiri. Ya. Terus kan ngebayangin namanya suami istri kan biasanya sebelum tidur ada pillow talk. Ya. Ini mah murni lamunan saya aja bu ya, nggak ada riwayatnya. Kan apakah mungkin mereka pillow talk dulu gitu? Ya Neng, maafin ya, gara-gara Neng Hawa kita jadi turun ke dunia. Gak apa-apa Neng. Udah aku mau minta maaf ke Allah, minta maaf. Sudah Neng, ku AA weh sama AA aja. Tapi kan salah Neng. Kalau AA udah jadi suami yang baik, harusnya AA sanggup mencegah Neng berbuat dosa. Coba so sweet tuh Nabi Adam. Luar biasa. Mungkin kalau zaman sekarang mah minta maaf sih minta maaf, tapi ikut ditegur pasti. Ya Allah, ini saya sama istri saya ngaco ini nih ya Allah. Emang susah dibilangin sih sama dia mah. Ya. Gak peduli siapa yang salah. Makin cepat ngaku salah, makin cepat tunduk di hadapan Allah. Makin cepat juga Allah angkat. Sediakan masa depan yang terbaik. Esensi hijrah itu kan. Hijrah itu kan ya berpindah ya, selain makna secara harafiah mah pindah tempat ya. Tapi kan kalau misalkan makna secara istilahnya berpindah dari kondisi yang Allah tidak suka jadi yang Allah suka. Begitu ya. Jadi biasanya itu kapan terjadinya? Ketika sudah muak kan, sudah benar-benar mentok nih. Aduh aku maksiat wae tapi hidupnya begini terus, nggak bahagia juga, masalah juga banyak terus. Udah nyampe di titik apalagi atuh yang bisa nyelamatin aku dari permasalahan ini? Wah kayaknya emang saya udah benar-benar harus hijrah nih. Udah cukup nih selama ini hidup jauh dari Allah, nggak mau nutup aurat atau nggak mau sholat atau ninggalin sholat dengan sengaja atau terus bermaksiat. Sudah nyampe di titik udah mentok gitu, udah cukup. Akhirnya dia pindah mengejar ke yang Allah suka. Kan tujuannya pengen dapat sesuatu yang lebih baik kan? Pengen lebih tenang dan yang lain-lain. Nah kalau misalnya emang itu yang dituju, ya bismillah, syarat pertamanya nunduk dulu, ngaku saya yang salah pada ya Allah. Ya. Karena kalau nggak aku salah, susah untuk tambah baik. Kan pernah ada yang nanya kayak gini. Kok kenapa ya koruptor itu kok tidak diazab sama Allah? Kata saya, kata siapa nggak diazab? Bisa jadi ditunda.
Pan lebih repot seumur hidup nyolong nggak pernah gagal, berhasil terus di dunia nggak pernah dihukum, dibayarnya nanti semua setelah mati. Asli itu lebih repot. Ya. Dan azab itu nggak melulu selalu dalam bentuk ya kusta sekujur tubuh, ketimpa meteor, lagi jalan tahu-tahu kepeleset masuk ke dalam truk molen. Enggak, itu mah Indosiar. Ya. Nggak melulu begitu sekarang. Tapi ada dalam bentuk yang lebih mengerikan. Allah biarkan dia terus bermaksiat tanpa ada perasaan bersalah. Sambil terus dikasih dunianya, mangga. Maka bayangin coba, nggak ada perasaan bersalah, gimana akhirnya dia bisa berhenti dari kemaksiatannya? Kalau nggak bisa berhenti maksiat, bahkan menikmati atau bangga dengan kemaksiatannya, udah jelas-jelas nyolong, tapi dia bikin video flexing, pan ngaco. Deh. Maka seperti seolah-olah dia hidup hanya untuk nambah kuota siksaan setelah mati. Kita hidup ini kan pilihannya dua nih, antara jadi kebaikan atau jadi keburukan yang nanti harus dipertanggungjawabkan. Ini karena nggak ada perasaan bahwa dirinya itu punya salah, terus aja lempeng dalam kesalahan, maksiatan, sampai kematinya dan tanpa pernah digugurkan dosa-dosanya di dunia. Ajib, benar-benar hidup hanya untuk nambah kuota siksaan doang itu. Dan berarti buat apa tuh hidup kayak gitu? Kadang ditolong sama Allah, disegerakan dia. Iya punya jabatan, begitu dicek IG-nya kolom komentarnya hujatan semua se-Indonesia. Ya, macam-macam. Jadi ngaku, syaratnya ngaku. Ngaku, ya Allah ini saya datang dengan dosanya. Minta ampun. Karena kalau bertanya, kok emang saya dosa apa? Selamat, Anda baru dapat dosa yang baru. Ya, rasa diri nggak punya dosa, teh dosa. Imam Ghazali dalam Ihya-nya mengingatkan, salah satu dosa besar yang paling tidak terasa adalah merasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Aman gimana? Karena sudah ngaji gitu. Ada yang ngaji, kadang pilih-pilih yang materi juga. Kita sedang sama-sama diuji, saya diuji, nanti ditanya oleh Allah, bukan ditanya oleh Allah berapa banyak orang yang hadir di kajian hari ini, tapi saya akan ditanyanya, apa niat kamu ngajar hari ini? Yang datang juga akan ditanya. Selagi niatnya betulan ngaji, mau yang ceramah siapapun, bahkan yang ceramahnya nggak jadi datang, tapi ibu tetap datang, tetap jadi pahala nggak? Tetap. Tapi kalau niatnya misalkan pengen selfie dengan yang bicara, maka ketahuilah yang diajak foto ini tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Jangankan nyelamatin orang, nyelamatin diri sendiri aja belum tentu bisa. Ya. Jadi ya gitu aja lah istilah hidup teh. Jadi berat nggak? Tergantung. Waktu pulang dari Thailand, izin cerita ya. Kadang suka ada yang tanya gini soalnya, kok duit koko dulu waktu masih dulu di Thailand jadi bandar judi pada kemana? Balikin dong. Gitu. Jadi dulu waktu pulang iya masih banyak sisanya. Udah gitu bacain janji-janji di dalam Islam, baik dari ayat Quran ataupun hadis terkait orang yang hijrah, orang yang taubat. Oh percaya diri gitu. Modal buat modal duit ada, sisa dari yang di sana walaupun jelas haram ya. Udah gitu janji Allah tentang hijrah, tentang tobat kan, wah ini saya pasti meledak nih di Indonesia, meledak ya. Ternyata ini mah lamunan saya lagi sekali lagi ya. Mungkin kata Allahnya gini, cenah rek tobat. Jangan pakai Sunda lah ya. Katanya mau tobat, masa sisa uang haramnya nggak dibuang? Gak sanggup ya. Iya ya Allah, terlalu melekat di hati, ampun. Tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Jadi akhirnya saya banyak ditolong orang. Siapa yang nolong?
Tukang tipu datang semua, ya. Nggak usah nyari bisnis, nyampe di Bogor pulang langsung ada yang nawarin, lu berhenti bisnis yang di sana, nggak balik lagi, berarti harus usaha dong di Indo. Kebetulan banget nih gue teman dari lama, bawa proposal, lu tinggal taruh duit segini, tiap bulan keuntungannya segini, menguntungkan bukan? Kata saya teh, apa ini jawaban dari hijrahku? Ternyata begitu ditransfer dari hari itu sampai detik ini, batang hidungnya tidak terlihat lagi, hilang orang teh. Ya, tak kemana. Ada yang sama-sama jujur, dibikin gak laku, bangkrut. Harus benar-benar disiapin ini, serius pengen bisnis. Ulangi, bisnis yang benar-benar halal, nggak pengen lagi yang haram. Akhirnya cari sama yang benar-benar ahli. Dulu saya punya kawan lebih senior, memang sudah bapak-bapak. Dia ayahnya meninggal dalam kondisi mewariskan satu toko bangunan. Per beberapa tahun yang lalu saya terakhir kontak dengan beliau, satu toko bangunan itu diurus sama dia, sekarang jadi 8 toko bangunan. Benar-benar jago, dan dia bisnisnya bangun perumahan, developer. Barang bakunya dari toko dia sendiri yang ngedevelop, dia sendiri yang jual. Wah, ini mantap ini sistemnya. Asli ini mual gagal saya bisnis sama dia. Bisnis kita bangun perumahan. Gak laku tuh Bu, aneh, bangkrut tuh. Satu-satunya bisnis dia yang rugi sama saya lagi. Ya. Udahannya dia bisnis lagi sama yang lain, jalan coba. Bisa gitunya ya Allah. Udah ikut modalnya gede, intinya mah habis. Jadi kalau ditanya kemana, udah Allah ambil, ya. Sampai mulai dari nol sampai, kalau di Bandung dulu ada Car Free Day di Dago, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Saya duduk di emperan trotoar tengah jalan, jualan kaos kaki 10 ribuan. Pandemi, orang pada nggak boleh jualan, nggak boleh keluar, maka lowongan yang paling banyak tersedia waktu pandemi adalah kurir. Saya kerja di ekspedisi, naik motor nganterin paket, ketok-ketokin pintu, tok, paket. Rata-rata sehari per satu kali truk datang berangkat itu 60-70an paket. Dan Masya Allah, jadi makin menghargai kerjanya kurir, karena Masya Allah kurir tuh kemana-mana bawa jas hujan, tapi kalau hujan buat barangnya, bukan buat badannya. Ya tinggal bawa 2 sih sebetulnya, cuman kan kadang bawa 1 ya. Karena kadang ada yang barangnya elektronik nggak boleh kehujanan. Nah. Wah, ngambek. Dan dulu mah nggak ada, begitu ngetok pintu, begitu dibuka, kode ini kode. Enggak, siapa lu bro, nggak ada yang kenal ya. Suruh udah lempar aja kan, waktu pandemi orang pada nggak mau ketemu orang kan. Lempar gimana, lempar Bu, COD ini Bu, masa saya nalangin ya. COD kan harus dibayar di situ kan, masa dilempar terus duitnya dari mana gitu. Intinya ngambek loh, habis. Percuma udah nonggeng, udah sujud, mana bebe akan kieu, mendingan gue balik lagi ke Thailand gitu. Mikirnya begitu. Tapi setelah beberapa tahun akhirnya nyampe di satu titik berpikir seperti ini, iya ya, ini kan pertolongan dari Allah. Sisa duitnya jadi nggak ada yang kemakan. Apa jadinya tobat hijrah sambil makanin duit haram? Nggak akan beres. Ya. Buang sendiri nggak sanggup. Oh ya udah ditolong atuh. Buang sendiri nggak sanggup. Begitu pulang terus duitnya dibakar, nggak mungkin, nggak akan sanggup. Akhirnya ditolong. Dan akhirnya nyadar, oh iya itu pertolongan. Jadi sisa duit haramnya nggak ada yang kemakan. Cuman kenapa waktu itu saya ngambek? Sederhana. Waktu itu Tuhannya saya duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis. Hilang duit nangis. Kita sih ada banyak pesaing Allah di hatinya, makanya apa-apa juga jadi berat. Jadi gitu pentingnya tauhid. Udah ngaku aja, tunduk sujud, bismillah.